Kamu tahu, atmosfer kita dipenuhi oleh gas-gas penting yang menopang kehidupan di bumi. Di antara semuanya, ada satu elemen yang sering kita abaikan, tapi sebenarnya sangat berperan dalam kelangsungan hidup di planet ini, yaitu nitrogen. Nitrogen membentuk sekitar 78% dari atmosfer kita. Namun, sedikit dari kita yang memahami betapa pentingnya gas ini dalam siklus kehidupan, pertanian, dan bahkan teknologi modern. Penasaran bagaimana nitrogen memengaruhi kita? Yuk simak selengkapnya dalam video ini, yaitu tentang kimia unsur nitrogen. Materi ini akan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu sifat fisik, sifat kimia, sumber di alam, cara pembuatan, dan manfaatnya. Disimak terus ya. Yang pertama yaitu sifat fisik nitrogen. Di alam, nitrogen biasanya berbentuk gas pada suhu kamar dan tekanan atmosfer. Gas nitrogen tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Molekul nitrogen di udara terdiri dari dua atom nitrogen yang terikat sangat kuat menjadi molekul N2. Ini membuat nitrogen gas sangat stabil dan sulit bereaksi dengan zat lain dalam kondisi normal. Nitrogen memiliki titik leleh sekitar minus 210 derajat Celcius. Pada suhu ini, nitrogen mulai berubah menjadi fase padat menjadi cair. Nitrogen cair mendidih pada sekitar minus 196 derajat Celcius. Ini adalah suhu di mana nitrogen cair berubah menjadi gas. Karena titik didihnya sangat rendah, nitrogen cair sering digunakan sebagai pendingin di industri, misalnya untuk mengawetkan makanan atau bahan biologis. Pada suhu kamar dan tekanan standar, massa jenis nitrogen gas adalah sekitar 1,25 kg per meter kubik. Pada titik didihnya, massa jenis nitrogen cair adalah sekitar 0,808 gram per mililiter. Ini berarti nitrogen cair lebih padat dibandingkan gasnya, tetapi masih lebih ringan dibandingkan banyak cairan lainnya. Selanjutnya, sifat kimia. Sifat kimia terbagi atas kereaktifan, reaksi kimia, dan konfigurasi elektron. Yang pertama, kereaktifan. Kereaktifan adalah stabil dan tidak reaktif pada suhu kamar, tetapi dapat bereaksi pada suhu tinggi atau dalam kondisi tertentu. Sebagaimana contohnya, kereaktifan logam adalah kemampuan logam untuk bereaksi dengan zat lain seperti oksigen, hidrogen, atau basa. Unsur halogen juga dapat dianggap reaktif karena memiliki kecenderungan untuk menangkap elektron. Selanjutnya, reaksi kimia. Reaksi dengan hidrogen atau yang disebut dengan sintesis amonia, persamaan reaksi kimianya adalah N2 ditambah 3H2 menjadi 2NH3. Reaksi ini berlangsung pada suhu tinggi dan tekanan tinggi, biasanya dalam proses Haber, untuk memproduksi amonia yang penting untuk pupuk. Selanjutnya, konfigurasi elektron. Dalam teori Bohr, konfigurasi elektron adalah pengisian elektron yang dimulai dari tingkat energi paling rendah. Kulit pertama adalah K. Setelah kulit K penuh, maka berlanjut ke kulit L, kulit M, kulit N, dan seterusnya. Jumlah elektron maksimal di setiap kulit elektron dihitung menggunakan rumus 2 dikali N2. Yang pertama, nitrogen merupakan unsur yang stabil atau kurang reaktif. Yang kedua, pada suhu rendah, nitrogen sukar bereaksi dengan unsur lain. Hanya logam litium yang dapat bereaksi dengan nitrogen. Yang ketiga, pada suhu tinggi dapat bereaksi dengan beberapa logam alkali dan alkali tanah.
Pada suhu tinggi dapat bereaksi dengan unsur non-logam, misalnya oksigen dan hidrogen. Sumber nitrogen. Nitrogen adalah salah satu unsur penting bagi kesuburan tanah dan pertumbuhan tanaman. Sumber utama nitrogen dalam tanah berasal dari bahan organik. Bahan-bahan organik ini bisa berupa sisa-sisa tanaman, sisa hewan, atau bahkan sisa manusia yang terurai di dalam tanah. Bahan organik tersebut menyediakan nitrogen yang dilepaskan secara bertahap dan dapat diserap oleh tanaman. Selain itu, ada juga pupuk kandang yang menjadi sumber nitrogen alami. Pupuk kandang yang berasal dari kotoran ternak seperti sapi, kambing, atau ayam juga kaya akan nitrogen yang bermanfaat untuk tanah. Begitu pula dengan kompos, yang merupakan campuran dari berbagai bahan organik seperti daun, rumput, dan sisa dapur yang sudah terurai menjadi humus. Sumber lain nitrogen adalah air hujan. Air hujan juga membawa nitrogen ke tanah. Nitrogen dari udara dapat larut dalam air hujan dan turun bersama hujan, menambah kadar nitrogen dalam tanah. Selain itu, ada proses alami yang disebut fiksasi nitrogen. Fiksasi ini dapat terjadi secara simbiotik melalui bakteri yang hidup di akar tanaman legum seperti kacang-kacangan, atau secara non-simbiotik oleh bakteri bebas di tanah. Kedua proses ini memungkinkan nitrogen dari udara diubah menjadi bentuk yang bisa diserap oleh tanaman. Kemudian, aktivitas gunung berapi. Aktivitas gunung berapi juga menyumbang nitrogen ke tanah. Saat gunung berapi meletus, gas nitrogen yang terkandung dalam magma dilepaskan ke atmosfer, kemudian mengendap kembali ke tanah. Selain sumber alami, nitrogen juga dapat ditambahkan ke tanah melalui penggunaan pupuk buatan. Pupuk kimia ini dibuat untuk meningkatkan kandungan nitrogen secara cepat, membantu meningkatkan produktivitas pertanian. Meskipun penggunaannya perlu diperhatikan agar tidak merusak keseimbangan tanah. Yang keempat yaitu cara membuat nitrogen. Nitrogen dapat dibuat dengan dua cara, yaitu di laboratorium dan di industri. Yang pertama yaitu di laboratorium. Untuk mendapatkan gas nitrogen murni dalam jumlah sedikit, dapat dilakukan reaksi di laboratorium. Beberapa reaksi yang menghasilkan nitrogen yaitu sebagai berikut. Yang kedua, di industri. Pada skala industri, gas nitrogen diambil dari udara melalui distilasi atau penyulingan udara cair. Mula-mula, udara kotor masuk melalui filter untuk menghilangkan partikel-partikel debu dan kotoran. Udara yang sudah difilter kemudian dikompresi dengan tekanan 200 atm di dalam kompresor. Proses kompresi ini meningkatkan tekanan udara. Selanjutnya, udara bertekanan tinggi ini dialirkan ke kolom pendingin yang akan mendinginkannya sehingga udara akan mencair. Udara cair kemudian melewati saringan zeolit untuk memisahkan molekul gas tertentu berdasarkan ukuran molekulnya. Setelah itu, udara cair yang sudah mendingin memasuki turbin ekspansi untuk dinaikkan suhunya sehingga akan menguap. Di ruang penukar panas, udara cair tersebut dipisahkan menjadi dua gas utama, yaitu gas nitrogen dan gas oksigen. Gas nitrogen akan menguap pada suhu sekitar minus 196 derajat Celcius, kemudian dikompresi untuk dicairkan kembali menjadi nitrogen cair, dan akan disimpan dalam tabung dewar. Pada suhu sekitar minus 183 derajat Celcius, oksigen akan menguap dan uap tersebut kemudian dimasukkan ke dalam kompresor pendingin untuk dicairkan kembali dan disimpan sebagai oksigen.
Setelah melalui proses ini, nitrogen dan oksigen terpisah, dan masing-masing gas dapat digunakan sesuai kebutuhan industri. Setelah mengetahui cara pembuatan nitrogen, kita dapat mengetahui bahwa nitrogen terdapat di udara sebagai unsur bebas. Untuk mengetahui keberadaan nitrogen di alam, perhatikan siklus nitrogen berikut. Pertama, siklus ini diawali dengan jatuhnya nitrogen bersama air, kemudian menyerap ke dalam tanah. Dan ketika nitrogen berada dalam tanah, dia tidak dapat langsung diserap oleh tumbuhan. Namun, ada beberapa tumbuhan yang dapat langsung menyerapnya, yakni tumbuhan yang bersimbiosis dengan bakteri Rhizobium, atau tumbuhan yang memiliki bintil akar. Nitrogen yang tidak diserap oleh tumbuhan yang memiliki akar bintil ini, kemudian akan diubah menjadi amonia oleh bakteri Rhizobium. Proses ini dinamakan fiksasi nitrogen. Setelah proses telah menjadi amonium NH4+, kemudian akan diubah oleh bakteri Nitrosomonas, akan menjadi nitrit atau NO2-. Kemudian akan diubah kembali menjadi nitrat atau NO3-. Nitrat ini merupakan sebuah unsur yang dapat digunakan semua tumbuhan. Kemudian, tumbuhan ini akan menyerap nitrat tersebut untuk melakukan fotosintesis dengan proses yang disebut asimilasi. Nah, jika ada tumbuhan yang telah menyerap nitrat ini mati, atau beberapa hewan yang memakan tumbuhan tersebut mati, kemudian menjadi bangkai, maka bangkai tersebut akan diurai oleh dekomposer, fungi, atau bakteri. Hasil penguraian tersebut akan menjadi amonium. Nah, proses ini disebut dengan amonifikasi, sehingga akan kembali diubah menjadi nitrit dan nitrat melalui proses nitrifikasi. Nah, nitrat yang tersisa yang tidak diserap oleh tumbuhan untuk melakukan fotosintesis akan diubah menjadi nitrogen bebas oleh bakteri denitrifikasi. Nitrogen bebas tersebut yang berada di atmosfer akan kembali melakukan siklus atau berdaur ulang secara terus-menerus. Lalu bagian kelima sekaligus bagian terakhir adalah manfaat nitrogen. Apa saja sih manfaat-manfaat nitrogen berdasarkan bidang-bidangnya? Yuk kita simak. Yang pertama, nutrisi tanaman. Nitrogen merupakan unsur hara yang sangat penting dalam tanaman. Contohnya untuk memproduksi protein, klorofil, dan DNA. Lalu bidang yang kedua, industri. Ternyata nitrogen dapat berguna sebagai gas pendingin dalam pembuatan baja dalam bidang industri. Lalu yang ketiga, kesehatan manusia. Manusia memerlukan oksigen untuk proses pernapasan. Sementara manfaat nitrogennya dapat membantu menjaga kestabilan udara yang kita hirup. Lalu yang keempat, ada di dalam bidang penelitian. Ternyata nitrogen bisa menjadi isotop nitrogen yang digunakan dalam penelitian biologis untuk mempelajari pola migrasi hewan dan penyebaran zat dalam sistem ekologi. Yang kelima ada di industri makanan. Gas nitrogen digunakan sebagai agen pengemasan makanan. Pengemasan makanan ini berguna untuk menjaga kualitas dan kesegaran produk makanan. Lalu yang keenam, yaitu yang terakhir, bisa menjadi energi. Ternyata nitrogen dapat berguna untuk pembangkit listrik tenaga nuklir, dan nitrogen juga dapat digunakan sebagai bahan bakar alternatif dalam kendaraan, terutama dalam bentuk gas. Nah, sekarang kamu sudah tahu kan apa saja fungsi dan manfaat dari nitrogen? Dari penjelasan yang telah dijelaskan oleh teman-teman kita tadi, kita dapat membuat kesimpulan, yaitu yang pertama, sifat fisis. Nitrogen merupakan gas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Memiliki titik leleh minus 210 derajat Celcius dan titik didih minus 196 derajat Celcius. Massa jenis dalam suhu kamar sekitar 1,25 kg per meter kubik dan massa jenis titik lelehnya sekitar 0,808 gram per mililiter. Yang kedua, sifat kimia. Nitrogen merupakan unsur stabil atau kurang reaktif pada suhu kamar, namun dapat bereaksi dalam kondisi tertentu. Yang ketiga, sumber di alam.
Nitrogen tersedia di alam dari sisa-sisa tanaman, hewan, serta kotoran. Sumber lainnya seperti air hujan, proses fiksasi nitrogen, dan aktivitas gunung berapi. Yang keempat, cara pembuatan nitrogen. Nitrogen dapat dibuat di laboratorium dengan menghasilkan gas nitrogen murni dalam jumlah sedikit, dan di industri, nitrogen dihasilkan dari udara yang didistilasi. Yang terakhir, manfaat nitrogen, yaitu yang pertama, nutrisi tanaman, yang kedua, dalam bidang industri, yang ketiga, bidang penelitian, yang keempat, bidang industri makanan, dan yang terakhir sebagai energi. Jadi, sekarang kita tahu bahwa nitrogen memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan kita, mulai dari tumbuhan hingga teknologi sehari-hari. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya.